Halo adik, jumpa lagi bersama saya masih di sini di channel Kunci Jawaban. Pada video kali ini kita akan membahas buku Pepetik Jilid 5i dengan tema benda-benda di sekitar kita. Tapi sebelum kita mulai, saya ucapkan terima kasih kepada adik-adik yang sudah subscribe channel ini atas dukungannya. Dan terima kasih juga kepada adik-adik yang selalu menonton iklan-iklannya tanpa di skip. Semoga kalian sukses dalam belajarnya. Dan untuk melihat video sebelum dan sesudahnya, silahkan adik-adik cek di kolom deskripsi. Untuk mempersingkat waktu adik-adik, langsung saja dibuka buku Pepetik 5i-nya, yaitu di halaman 130. Di halaman 130 ini ada penilaian akhir tahun. Kerjakan soal-soal berikut mulai dari muatan bahasa Indonesia. Bacalah teks berikut untuk menjawab soal nomor 1 sampai nomor 5. Silakan dibaca sendiri ya adik-adik ya. Nomor 1, kata kunci yang terdapat pada teks di atas adalah jawabnya D. Kalor. 2. Pokok pikiran pada teks tersebut adalah A. Kalor dapat berpindah melalui 3 cara. 3. Kalimat tanya yang tepat. Untuk kalimat ketiga adalah jawabnya, bagaimana cara perpindahan panas berdasarkan zat perantaranya? Nomor 4, kalimat tanya yang tepat untuk kalimat ke-6 adalah jawabnya, apa yang dimaksud dengan radiasi? 5. Buatlah kesimpulan dari teks tersebut menggunakan bahasamu sendiri. Kesimpulannya adalah, kalor merupakan energi panas yang dapat diterima dan dilepaskan oleh suatu benda. Kalor berpindah dengan cara konduksi, konveksi, dan radiasi. 6. Berikut yang merupakan ciri-ciri iklan media elektronik melalui radio adalah jawabnya A. Iklan disampaikan dalam bentuk suara. 7. Perhatikan gambar berikut. Jenis iklan tersebut adalah iklan, jawabnya B. Penawaran. 8. Jenis iklan yang memanfaatkan beberapa bagian kolom dalam surat kabar disebut, jawabnya iklan kolom. 9. Salah satu ciri-ciri iklan adalah menggunakan gaya bahasa yang persuasif. Maksud kata persuasif adalah, jawabnya kalimat yang bersifat mengajak dan menarik minat konsumen. 10. Jelaskan perbedaan antara iklan televisi dan iklan internet. Jawabnya adalah, iklan televisi dapat dilihat dan didengar, sedangkan iklan internet disajikan melalui media online. Bacalah teks berikut untuk menjawab soal nomor 11 sampai 15. Kongres Pemuda 2 berlangsung pada tanggal 27 sampai 28 Oktober 1928. Silakan dibaca sendiri teksnya adik-adik. Pertanyaannya nomor 11. Salah satu informasi penting yang disampaikan dalam teks tersebut adalah jawabnya B. Naskah proklamasi pemuda. Naskah Sumpah Pemuda dirumuskan oleh Muhammad Hatta. 12 kalimat tanya yang tepat sesuai dengan kalimat yang dicetak tebal adalah jawabnya C. Di mana Kongres Pemuda 2 dilaksanakan? Maaf adik-adik, ada ralat atau revisi atau perbaikan. Kongres yang bercetak tebal di sini kalimatnya adalah Kongres Pemuda 2 berlangsung pada tanggal 27 sampai 28 Oktober 1928. Berarti jawaban kalimat tanya yang tepat dan sesuai dengan kalimat yang dicetak tebal adalah jawabnya yang A. Kapan Kongres Pemuda 2 dilaksanakan? 13 nama tokoh yang merumuskan naskah Sumpah Pemuda adalah jawabnya Moh Yamin. 14. Tuliskan ide pokok paragraf kedua teks tersebut. Jawabnya adalah hasil dari Kongres Pemuda 2 adalah Sumpah Pemuda. 15. Tulislah ringkasan dari teks tersebut. Jawabannya adalah Kongres Pemuda 2 dilaksanakan pada tanggal 27 sampai 28 Oktober 1928. Kongres Pemuda 2 menghasilkan Sumpah Pemuda yang dirumuskan oleh Muhammad Yamin dan dibacakan oleh Sugondo Joyo Puspito. Nomor selanjutnya, bacalah teks berikut untuk menjawab soal nomor 16 sampai 19. Silakan adik-adik baca sendiri teks yang ada di kotak berwarna abu-abu itu. 16. Teks di atas termasuk jenis teks, jawabnya adalah C. Non-fiksi karena teks berisi kejadian faktual. 17. Berdasarkan teks tersebut, fungsi air bagi tumbuhan adalah jawabnya yang B. Membantu dalam proses fotosintesis. 18. Makna kata yang bercetak tebal pada teks tersebut adalah, jawabnya adalah
Pemanfaatan energi cahaya matahari oleh tumbuhan untuk mengubah dioksida dan air menjadi karbohidrat. Silakan stop videonya dan dicatat jawabannya. 19. Tulislah ide pokok dari teks tersebut. Jawabnya adalah manfaat air bagi makhluk hidup. 20. Tulislah ciri-ciri teks non-fiksi. Jawabannya ditulis dalam bahasa formal, resmi atau baku, menggunakan gaya bahasa denotatif dan disusun berdasarkan fakta. 21 berikut yang merupakan contoh surat undangan tidak resmi adalah C. Surat undangan pagelaran pentas seni. 22 bagian surat resmi yang berisi tentang identitas instansi pengirim surat beserta alamat lengkapnya adalah jawabnya C. Kop surat. 23 bagian surat resmi yang berisi sapaan pengirim surat sekaligus pembuka surat disebut jawabnya salam pembuka. 24 surat undangan ulang tahun termasuk jenis surat jawabnya undangan tidak resmi. 25 tulislah unsur-unsur surat undangan resmi jawabnya adalah kop surat, tanggal, nomor surat, hal atau perihal, lampiran, alamat yang dituju, salam pembuka, isi surat penutup surat, isi surat penutup surat, tanda tangan pengirim, dan tembusan. Sekarang kita memuatan IPA nomor 1, perhatikan kegiatan-kegiatan tersebut. Ada 1, 2, 3, 4 kegiatan. Peristiwa radiasi yang tepat ditunjukkan oleh nomor B, 1 dan 3. 1. Bibi menjemur pakaian. 3. Menghangatkan badan dekat api unggun. 2. Berikut ini benda yang berisi sifat isolator adalah jawabnya D. Kayu dan kain. 3. Sumber energi panas terbesar bagi bumi adalah jawabnya matahari atau cahaya matahari. 4. Nelayan memanfaatkan angin darat untuk pergi melaut. Angin darat dapat terjadi karena adanya proses perpindahan kalor secara jawabnya konveksi. Nomor 5. Perhatikan gambar berikut ada gambar setrika. Tulislah bagian pada alat tersebut yang bersifat konduktor dan isolator. Bagian konduktor adalah alat setrika, bagian isolator adalah bagian pegangan setrika. Nomor 6, ciri-ciri benda yang ditunjukkan oleh gambar di samping adalah jawabnya B, mengikuti bentuk wadah. 7. Peristiwa perubahan wujud benda yang terjadi dalam proses pembentukan salju adalah jawabnya A, mengkristal. 8. Saat dimasukkan ke freezer, air akan melepas kalor sehingga air es akan berubah menjadi Saat dimasukkan ke freezer, air akan melepaskan kalor sehingga air akan berubah menjadi es yang berwujud padat. 9. Tulislah satu contoh perubahan wujud benda yang menyerap kalor dari lingkungan. Jawabnya adalah es krim yang dibiarkan di tempat terbuka. 10. Jelaskan perpindahan kalor secara konduksi beserta contohnya. Jawabnya adalah perpindahan kalor yang tidak disertai dengan perpindahan partikel-partikel zat perantaranya. Contohnya menyetrika pakaian. 11. Perhatikan gambar berikut. Pemanfaatan sumber air yang ditunjukkan oleh gambar di atas adalah jawabnya untuk C. Pengairan sawah. 12. Hutan memiliki peranan penting dalam siklus air. Salah satu fungsi hutan terkait siklus air adalah jawabnya yang D. Mempercepat proses evaporasi pada musim kemarau. Lanjut ke nomor 13. Dampak yang ditimbulkan jika proses evaporasi terjadi semakin besar saat musim kemarau adalah jawabnya kekeringan. 14. Tulislah 4 faktor yang mempengaruhi ketersediaan air tanah. Jawabnya adalah kedalaman lapisan tanah, jumlah bahan organik tanah, iklim dan vegetasi, senyawa kimia. 15. Jelaskan proses yang terjadi pada siklus air secara singkat. Jawabnya adalah evaporasi, kondensasi, presipitasi, dan infiltrasi. 16. Perhatikan zat-zat berikut ada 1, 2, 3, 4, 5. Zat tunggal ditunjukkan oleh nomor jawabnya B, 1, 3, dan 5. 1 gula, 3 garam dapur, dan 5 air kelapa murni. 17. Ketika kita melarutkan garam ke dalam air hangat akan terbentuk larutan garam. Larutan garam yang terbentuk dinamakan jawabnya C, campuran homogen. 18. Jenis campuran yang terbentuk ketika kita mencampurkan pasir dengan air adalah jawabnya campuran heterogen. 19. Emas dan perak murni merupakan kelompok zat tunggal karena jawabnya tidak dapat dipisahkan lagi. 20. Tulislah 2 contoh campuran homogen, jawabnya air sirup dan air garam.
Muatan IPS nomor 1, letak astronomis Indonesia adalah jawabnya A 6 derajat LU, 11 derajat LS, dan 95 derajat BT dan 141 BT. 2 di Kalimantan, aliran sungai biasanya dimanfaatkan untuk jawabnya C, pasar terapung. 3, garis hayal yang berfungsi untuk menentukan perbedaan zona iklim di bumi adalah jawabnya garis lintang. 4, hamparan tanah luas yang memiliki ketinggian 0 sampai 200 meter disebut jawabnya dataran rendah. 5, tulislah kenampakan alam di wilayah perairan beserta bentuk pemanfaatannya. Jawabnya adalah sungai untuk mengairi sawah, laut untuk menangkap ikan bagi nelayan. Nomor 6, perhatikan pernyataan-pernyataan berikut ada 1, 2, 3, 4, dan 5. Contoh dari aktivitas alam yang memengaruhi aktivitas manusia ditunjukkan oleh nomor jawabnya D, 3, dan 5. 3, tanaman tomat tumbuh subur di dataran tinggi. Dan 5, masyarakat pesisir memanfaatkan tambak untuk budidaya ikan. 7, Subak adalah organisasi masyarakat yang mengatur pengairan sawah yang berasal dari daerah. Jawabnya A, Bali. 8, manusia adalah makhluk sosial karena jawabnya tidak dapat hidup sendiri. 9, tulislah salah satu contoh interaksi antara manusia dengan lingkungan yang dapat menimbulkan dampak yang kurang baik. Jawabnya adalah penebangan hutan secara liar. 10, jelaskan interaksi sosial yang terjadi antara petani dan penjual sayuran di pasar. Jawabnya adalah interaksi antara individu dengan individu. 11, usaha ekonomi didirikan 2 orang atau lebih yang sudah saling mengenal, di mana perkembangan kegiatan usaha tersebut merupakan tanggung jawab semua anggotanya. Disebut jawabnya adalah yang A, firma. 12, berikut yang merupakan hasil pertambangan yang dikelompokkan menjadi mineral non-logam adalah jawabnya D, minyak bumi. 13, jenis kegiatan ekonomi yang mengolah bahan mentah menjadi bahan setengah jadi atau bahan jadi disebut jawabnya kegiatan produksi. 14, ayah budi seorang montir. Pekerjaan ayah budi merupakan contoh usaha di bidang jawabnya jasa. 15, tulislah keuntungan dan kekurangan dari jenis usaha kelompok. Kelebihannya adalah modal banyak dari beberapa orang, ide mengembangkan usaha lebih besar, risiko ditanggung bersama, itu adalah kelebihannya. Sedangkan kekurangannya adalah keuntungan cenderung lebih kecil, keputusan sesuai kesepakatan bersama, dan rawan konflik antar pemilik modal. Kita lanjutkan nomor 16. Tokoh nasional yang memimpin pertempuran Ambarawa adalah jawabnya C, Sudirman. 17, BPUPKI dibubarkan pada tanggal jawabnya B, 7 Agustus 1945. 18, tokoh yang mengusulkan pendapatnya tentang dasar negara pada tanggal 29 Mei 1945 adalah jawabnya Moh Yamin atau Muhammad Yamin. 19, rumusan dasar negara yang tercantum dalam Piagam Jakarta dirumuskan oleh jawabnya Panitia 9. 20, tulislah faktor internal yang menyebabkan munculnya kebangkitan pergerakan nasional. Jawabnya adalah adanya kenangan kejayaan di masa lampau, adanya penderitaan rakyat berkepanjangan, lahirnya kaum-kaum intelektual. PPKN nomor 1, perhatikan pernyataan berikut, ada nomor 1, 2, 3, dan 4. Hak yang dimiliki siswa di sekolah ditunjukkan oleh nomor jawabnya C, 2, dan 4. 2, mendapatkan perhatian dari guru, dan 4, mengikuti pemilihan ketua kelas. 2 berikut yang merupakan kewajiban warga negara adalah jawabnya B, membayar pajak tepat waktu. Nomor 3, hak yang dimiliki seorang ketika melakukan musyawarah adalah jawabnya mengeluarkan pendapat dalam musyawarah tersebut. 4, tulislah 3 contoh kewajiban petani terhadap tanamannya. Jawabnya adalah memberi pupuk, memotong daun-daun yang kering, menyiram tanaman dengan rajin. Nomor 5, apa kewajiban yang harus dilakukan oleh anak pada gambar? Jawabnya adalah mengendarai sepeda sesuai dengan aturan. PPKN nomor 6, adanya percampuran budaya asing akibat kedatangan bangsa penjajah yang cukup lama dan berbaur dengan masyarakat sehingga muncul budaya baru merupakan faktor. Jawabnya B, sejarah Indonesia. 7, berikut sikap yang harus dikembangkan dalam melestarikan budaya bangsa adalah jawabnya yang C, ikut menyukseskan kegiatan pentas seni tari daerah di sekolah. Nomor 8, salah satu manfaat sikap toleransi dalam masyarakat adalah jawabnya mencegah terjadinya perpecahan. Nomor 9, apa manfaat jika kita menghargai usaha atau pekerjaan orang lain? Jawabnya adalah orang lain merasa dihargai. 10, tulislah makna dari semboyan Bhinneka Tunggal Ika bagi bangsa Indonesia. Jawabnya adalah meskipun berbeda-beda tetapi hakikatnya bangsa Indonesia tetap satu kesatuan.
11. Perhatikan pernyataan-pernyataan berikut. Ada 1, 2, 3, 4 pernyataan. Ciri-ciri yang menunjukkan masyarakat yang rukun ditunjukkan oleh nomor jawabnya C, 2, dan 3. 2 saling bekerja sama, 3 saling menghargai. 12. Berikut yang merupakan kegiatan untuk menjaga persatuan dan kesatuan adalah jawabnya yang D, menghadiri Festival Budaya Indonesia. Nomor 13. Melakukan musyawarah bertujuan untuk jawabnya mencapai mufakat atau persetujuan. 14. Benny sedang menonton televisi, kemudian adik Benny datang dan ingin menonton siaran televisi yang lain. Sikap yang sebaiknya Benny lakukan adalah jawabnya mengalah kepada adik untuk mengganti siaran televisi yang adik inginkan. 15. Tulislah manfaat jika kita menjaga kerukunan di sekolah. Jawabnya adalah memiliki banyak teman. Lanjut ke muatan SBDP nomor 1. Alat mewarnai yang digunakan untuk menggambar teknik basah adalah jawabnya C, cat air. Nomor 2, langkah kedua yang dilakukan dalam membuat gambar cerita adalah jawabnya C, membuat sketsa gambar. Nomor 3, Ayu mewarnai poster yang ia buat menggunakan pensil warna. Teknik pewarnaan yang digunakan oleh Ayu adalah jawabnya teknik pewarnaan kering. Lanjut ke nomor 4, perhatikan gambar cerita berikut. Makna gambar cerita yang ditunjukkan oleh gambar di atas adalah jawabnya seekor monyet sedang menghibur raja yang sedih. Nomor 5, tulislah ciri-ciri gambar sampul depan buku. Jawabnya adalah jenis huruf pada judul menarik. Gambar di sampul adalah isi atau makna dari keseluruhan buku, terdapat identitas penerbit dan penulis buku. Nomor 6, jarak tangga nada diatonis minor adalah jawabnya B, 1,5, 1,1,5, 1,1. Nomor 7, lagu Cincang Keling merupakan lagu yang merupakan tangga nada. Jawabnya D, Slendro. 8, lagu bertangga nada mayor dinyanyikan dengan. Jawabnya adalah semangat, optimis, dan riang gembira. 9, lagu himne guru dinyanyikan dengan tangga nada diatonik. Jawabnya adalah diatonik minor. Nomor 10, jelaskan ciri-ciri tangga nada diatonik mayor. Jawabnya adalah bersifat riang gembira, bersemangat, diawali dan diakhiri nada do. Interval nadanya adalah 1,1,5, 1,1,1,5. 11, contoh pola lantai garis lurus adalah jawabnya D, zigzag. 12, pola lantai yang digunakan pada tari kecak adalah jawabnya C, lingkaran. 13, pola lantai yang dikembangkan dalam tari saman adalah jawabnya pola lantai horizontal. 14, tulislah pola lantai yang merupakan pengembangan dari pola garis lengkung. Jawabnya adalah pola lingkaran, pola angka 8, pola setengah lingkaran. 15, perhatikan gambar berikut. Tulislah nama, asal daerah, dan makna dari tari daerah di atas. Jawabnya namanya adalah tari piring dari Sumatera Barat. Maknanya adalah tarian rasa syukur atas panen yang melimpah. 16, perhatikan gambar berikut. Karya seni daerah pada gambar di atas berasal dari. Jawabnya adalah A, Bali. 17, alat yang berfungsi untuk membantu menciptakan motif pada karya seni batik jumputan adalah. Jawabnya B, kelereng. 18, kain tenun, batik, dan songket merupakan contoh karya seni. Jawabnya adalah 2 dimensi. 19, wayang kulit adalah karya seni rupa. Jawabnya adalah 2 dimensi. 20, mengapa Indonesia memiliki karya seni rupa yang beragam? Jawabnya adalah karena Indonesia memiliki beragam suku dan juga budaya. Baiklah adik-adik, sampai di situ dulu perjumpaan kita pada video kali ini. Semoga video ini bermanfaat untuk kalian semuanya. Jangan lupa diulang-ulang lagi pelajarannya agar kalian semakin paham. Bagi yang sudah subscribe, terima kasih banyak. Bagi yang belum, silahkan di-subscribe. Jangan lupa di-like dan di-komen dengan sopan. Dan ini pastinya di-share kepada teman-temannya, agar mereka juga terbantu dalam mengerjakan soal-soal yang ada di buku Petik Jilid 5i dengan tema yang berjudul Benda-benda di sekitar kita. Mohon maaf dengan segala kekurangannya. Terima kasih dan sampai jumpa.